Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Yunita Anissa, NIM 1914040020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Harnusya Putri, NIM 1914040032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elniswita, NIM 1914040034. Perkenalkan, nama saya Saskia Nila Putri, NIM 1914040037 sebagai pembaca pertama. Bertujuan untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Matematika Diskrit yang mana diampu oleh Ibu Nita Putri Utami. Nah, pada video selanjutnya kami akan menjabarkan tentang materi derajat titik, dan selanjutnya selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang derajat titik. Derajat graf adalah jumlah dari derajat simpul-simpulnya. Derajat simpul adalah banyaknya ruas yang insiden atau terhubung ke simpul tersebut. Nah, berdasarkan derajat simpul, sebuah simpul dapat disebut yang pertama simpul ganjil. Itu apabila derajat simpulnya terdapat bilangan ganjil. Yang kedua, simpul genap, yaitu bila derajat simpulnya terdapat bilangan genap. Kemudian simpul bergantung atau akhir, itu bila derajat simpulnya adalah 1, maka disebut dengan simpul bergantung atau akhir. Kemudian yang keempat ada simpul terpencil, yaitu bila derajat simpulnya adalah 0. Kemudian graf yang semua titik derajat sama disebut graf beraturan atau regular graf. Suatu graf dikatakan beraturan atau R reguler jika setiap titiknya berderajat R. Kemudian kita lihat pada gambar ini, yaitu menunjukkan G1 beraturan yaitu 3 dan G2 tidak beraturan 0, seperti gambar ini. Kemudian untuk gambar selanjutnya, untuk gambar G pada gambar 3 tersebut, DS-nya sama dengan 3, DF sama dengan 6, delta G sama dengan 0. Kemudian untuk DT sama dengan 3, DW sama dengan 1, dan delta G sama dengan 6. Kemudian untuk DU sama dengan 3 dan DX sama dengan 0. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya lanjutkan. Graf yang semua titiknya berderajat sama disebut dengan graf beraturan atau regular graph. Suatu graf dikatakan beraturan R, dalam kurung R itu regular, jika setiap titiknya berderajat R. Nah, kita lihat pada gambar 4. Di sini ditunjukkan untuk G1 beraturan 3 dan G2-nya itu beraturan 0. Nah, kita bisa lihat pada dalam kotak ini sudah saya bikin. Dan kita lanjutkan poin selanjutnya tentang pada suatu graf masing-masing sisi bertitik ujung 2. Nah, sewaktu derajat titik-titiknya dijumlahkan, masing-masing di sisi dihitung 2 kali, maka diperoleh lema sebagai berikut. Lema itu yaitu lema jabat tangan. Nah, jumlah semua derajat semua titik pada semua graf sama dengan 2 kali banyak sisinya. Lema jabat tangan atau disebut juga dengan handshaking lema dapat dinyatakan dengan untuk setiap graf G dengan N titik dan M sisi berlaku seperti ini, yaitu sigma N I sama dengan 1, D dalam kurung FI sama dengan 2M. Kita masuk kepada teoremanya. Di sini dijelaskan banyaknya titik berderajat ganjil dalam sebuah graf selalu genap.
ada beberapa poin. Poin yang pertama dijelaskan di sini, sebuah titik yang tidak memiliki sisi menempel terhadap titik tersebut disebut dengan titik terisolasi atau titik terpencil. Dalam bahasa Inggrisnya isolated vertex. Nah, pada poin yang kedua, sebuah titik berderajat 1 itu disebut dengan titik anting atau titik ujung. Yang selanjutnya disebut dengan daun. Nah, pada poin yang ketiga, graf yang tidak memiliki sisi ini disebut dengan graf nol atau graf kosong. Dalam kurung null graf. Dengan kata lain, tiap titik dalam sebuah graf nol merupakan titik-titik terisolasi. Graf nol dengan n titik dinotasikan dengan n besar, n kecil. Nah, untuk titik terpencil itu dilambangkan dengan A dan titik ujung atau daun itu dilambangkan dengan C, disimbolkan. Kita lihat pada grafiknya seperti ini. Nah, titik A tadi di sini dikatakan terpencil ya. Jadi benar-benar terpencil sesuai dengan itunya yang diterimakannya, dan C juga seperti itu. Sekian dari saya, lanjutkan ke rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nisa, yaitu sebuah jalan di G adalah sebuah barisan berhingga atau tak kosong. Selanjutnya, W sama dengan V0, E1, V1, E2, V2, sampai dengan EK, VK, yang suku-sukunya bergantian titik dan sisi titik V, dan titik V berturut-turut disebut titik awal dan akhir V. Sedangkan titik-titik V1, V2, sampai dengan VK kurang 1 disebut titik internal dari W, dan K disebut panjang dari W. Selanjutnya, jika semuanya sisi E1, E2, sampai dengan EK dalam jalan W berbeda, maka W disebut sebuah jejak atau trail. Selanjutnya, jika semua titik V0, V1, V2 sampai dengan VK dalam jalan W juga berbeda, maka W disebut sebuah lintasan. Sebuah jalan W disebut tertutup jika titik awal dan titik akhir dari W identik atau sama. Selanjutnya, jejak tertutup disebut sirkuit. Sirkuit yang titik awal dan internalnya berlainan. Selanjutnya disebut lingkaran atau siklus. Siklus dengan N titik dinotasikan dengan Cn. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu titik V di G dinyatakan dengan dV adalah banyak sisi G yang terkait dengan V dengan masing-masing loop yang dihitung dua sisi yang terkait dengan V. Derajat minimum dan derajat maksimum titik di G berturut-turut dinyatakan dengan G dan delta G. Selanjutnya kita lanjutkan dengan contoh soal. Baiklah, saya Novita Harnesha Putri akan membahas tentang 5 pembahasan contoh soal pada materi derajat titik pada graf. Jadi, yang pertama kita masuk contoh soal yang pertama. Untuk masing-masing graf berikut tentukan derajat titiknya. Seperti yang A ini ada bangun datar yaitu segi 4 A, B, C, D. Jadi di sini kita akan menentukan titik derajat titiknya. Yang mana yang A kita cara membuatnya kita buat tabel. Jadi di sini ada tabel nama titik A, B, C, D. Jadi kita cari derajat untuk yang A, derajat titiknya yaitu 2, yaitu 1, 2. Sedangkan untuk derajat titik yang B di sini ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk derajat titik yang C hanya 2 juga, yaitu 1, 2. Dan untuk yang D itu ada 4 juga, berarti 1, 2, 3, 4. Makanya derajat titiknya seperti ini jumlahnya. Selanjutnya yaitu yang B. Yang B ada gambarnya seperti ini, nama titiknya PQRS. Jadi kita misalkan dengan G2. Jadi derajat titik untuk G2 yaitu
yang kan ada nama titiknya PQRS. Jadi untuk yang P itu hanya satu karena di sini cabangnya hanya satu. Terus untuk yang Q itu ada 3 derajat titiknya, yaitu 1, 2, 3. Untuk yang R juga hanya 1, berarti 1, dia kan hanya ke S. Terus untuk yang S itu ada 3, 1, 2, 3, berarti itu derajat titik untuk yang G2. Selanjutnya untuk yang G3, yang C, di sini derajat titiknya yaitu ada namanya UXVW, nama titiknya UXVW. Derajatnya yaitu untuk yang U itu ada 3, 1, 2, 3. Selanjutnya untuk yang X itu hanya 1, yaitu 1. Selanjutnya untuk yang V itu ada 3, yaitu 1, 2, 3. Sedangkan untuk yang W juga hanya 1, yaitu 1. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, misalkan G adalah graf dengan barisan derajat 4, 3, 2, 1. Tentukan banyaknya sisi di G. Jadi cara menjawabnya itu menurut lemma jabat tangan atau handshaking lemma, jumlah derajat titik pada suatu graf sama dengan 2 kali banyak sisi. Berarti itu udah ketentuannya. Diketahui bahwa jumlah derajat titik pada graf di soal tersebut yaitu 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 10. Jadi dengan demikian banyak sisi di G adalah setengah dari 10. Berarti setengah dari jumlah derajat titik, berarti sisinya ada 5. Dan dapat dilihat dari gambar untuk graf di soal ini yaitu seperti ini. Setelah itu tampak pada gambar di atas bahwa derajat titik A, B, C, D berturut-turut adalah 1, 4, 3, 2. Selanjutnya dan tampak pula pada 5 sisi pada graf tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu buktikan semua akibat dari lemma jabat tangan berikut. Yang pertama itu ada jumlah semua derajat titik pada suatu graf adalah genap. Jadi cara kita menjawabnya yaitu berdasarkan lemma jabat tangan, jumlah semua derajat titik suatu graf sama dengan 2 kali banyak sisinya. Dengan demikian jelaslah bahwa derajat suatu graf adalah genap. Jadi terbukti. Selanjutnya yang B, pada suatu graf banyak titik berderajat ganjil adalah genap. Jadi kita jawab yaitu misalkan VA dan VB adalah berturut-turut adalah himpunan titik-titik berderajat genap dan ganjil pada graf G yaitu F, V, E. Pemisalan ini ada karena dalam setiap graf titik dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu titik yang berderajat genap dan titik yang berderajat ganjil. Hal ini analog atau serupa pada himpunan bilangan asli di mana ada bilangan genap dan ada bilangan ganjil. Dengan demikian berlaku sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dVI sama dengan sigma VJ elemen VA DJ ditambah sigma DVK VK elemen VB. Dengan meninjau lemma jabat tangan, kita tahu bahwa sigma I sama dengan 1 sampai N dVI bernilai genap, jumlah derajat titiknya genap. Karena sigma VJ elemen VA dVJ juga genap, maka agar hasil penjumlahan ruas kanan genap, haruslah sigma VK elemen VB dVK genap, atau bilangan genap sama dengan bilangan genap ditambah bilangan genap. Jadi banyak titik berderajat ganjil pada suatu graf adalah genap. Jadi terbukti. Yang keempat yaitu untuk graf berikut ini tentukan derajat titiknya. Jadi ada garis dan ada titik seperti gambar graf yang nomor 4 ini. Jadi kita akan menentukan derajat titiknya. Yang pertama kita kasih dulu kita buat tabel, yaitu ada nama titik, ada derajat. Jadi nama titiknya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi derajatnya untuk 1 itu ada 7, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan untuk yang untuk nama titik yang 1 itu ada 1, untuk nama titik yang 2 itu ada 7. Karena untuk yang 1 kan hanya 1 di sini saja cabangnya yang kedua. Sedangkan untuk yang 2 itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Sedangkan untuk yang nama titik yang ketiga itu juga hanya 1 derajatnya, derajat titiknya 1 karena hanya cabangnya kedua. Terus untuk yang 4 derajat titiknya ada 3, yaitu 1, 2, 3. Selanjutnya untuk yang 5 derajat titiknya hanya 2, yaitu 1, 2. Hanya 2 karena dia garisnya hanya ke 4 dan hanya ke 2. Sedangkan untuk yang 6 juga seperti itu, derajat titiknya hanya 2 karena 6 hanya bergaris ke 4 dan bergaris ke 2. Selanjutnya nomor 5, yaitu untuk graf berikut ini hitunglah derajat titiknya, tentukan derajat maksimum dan minimal atau minimum. Jadi di sini ada graf, ada V1, V2, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8. Jadi kita cara menjawabnya yaitu dV1 itu ada 6, dV2 itu ada 4, dV3 itu ada 4, dV4 itu ada 3, dV5 itu ada 3, dV6 itu ada 2, dV7 itu ada 1, dV8 itu ada 1. dV itu artinya derajat titik untuk V1 itu ada 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk dV2 juga seperti itu, ada 4 derajatnya itu 1, derajat titiknya 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita jumlahkan semuanya, 6 ditambah 4 ditambah 4 itu 6 ditambah 8 berarti 14. 14 ditambah 3 ditambah 3 20. 20 ditambah 2 22, 22 ditambah 2 24. Berarti penjumlahan dari derajat titiknya berarti ada 24. Berarti D maksimumnya yaitu delta G-nya pada dV7 dan dV8. Sedangkan untuk delta G-nya itu V1. Jadi yang minimumnya itu delta G, yaitu V7 dan V8 karena derajat titiknya hanya 1. Selanjutnya yang delta G yang V1 sama dengan 6. Berarti inilah 5 pembahasan contoh soal untuk graf yang berderajat titik atau derajat titik pada graf.